Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PKS TV Sumatera Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bagi manusia. Serta di sana terdapat keterangan-keterangan, bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta pembeda antara kebaikan dengan keburukan. Al-Qur'an merupakan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia agar manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an sehingga bisa hidup di atas dunia ini dengan petunjuk tersebut. Al-Qur'an mengantarkan manusia kepada pilihan yang tepat dalam hidupnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan manusia kepada yang lebih baik, kepada yang paling tepat. Sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah karunia, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi manusia. Dengan Al-Qur'an maka hati manusia akan hidup, maka manusia akan merasakan kehidupan yang sebenarnya karena Al-Qur'an membuat manusia sadar, membuat manusia mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulnya apabila menyeru kamu kepada sesuatu yang akan menghidupkan kamu. Makna yang akan menghidupkan kamu ini adalah semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antaranya adalah berupa Al-Qur'an. Sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Ramadan menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an amalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril setiap bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Kapankah itu? Hina yalqahu Jibril, yaitu ketika bertemu dengan Jibril, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu dikatakan membacakan Al-Qur'an kepada Jibril sehingga mengkhatamkannya sebanyak lebih kurang 2 kali. Sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an. Di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Sayyid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan beliau bisa menamatkan Al-Qur'an 30 juz hanya dalam semalam. Artinya selama bulan Ramadan Uthman radhiyallahu anhu beliau bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 30 kali. Dan ini merupakan bentuk totalitas Uthman bin Affan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Artinya beliau mengorbankan waktunya karena ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk, karena ingin mentadaburi, karena ingin menghayati kandungan Al-Qur'an yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Begitu juga para tabi'in, tabi'in, para ulama seperti Imam Syafi'i misalnya juga melakukan qiraah, tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan bisa mengkhatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan itu tiap hari selama bulan Ramadan itu sebanyak 2 kali, dan selama bulan Ramadan adalah sebanyak 60 kali. Bahkan para sahabat, sebagian ulama hadis ketika masuk bulan Ramadan fokus kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai hari-harinya, tilawah, qiraah, kemudian juga melakukan tadabbur Al-Qur'an sehingga kemudian Al-Qur'an betul-betul menyerap ke dalam hati dan sanubarinya. Mudah-mudahan kita dapat maksimal berinteraksi dengan Al-Qur'an pada Ramadan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.